Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang definisi tanda baca. Ini saya akan menjelaskan tentang definisi tanda baca. Tanda baca adalah tanda-tanda yang digunakan di dalam bahasa tulisan agar kalimat-kalimat yang kita tulis dapat dipahami orang persis yang seperti kita maksudkan. Sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan atau yang biasa kita sebut dengan EYD, terdapat 15 tanda baca yang lazim digunakan dalam penulisan, seperti tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, dan lain sebagainya. Jenis-jenis dan aturan penggunaan tanda baca. Sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, tanda baca terbagi menjadi 15 jenis. Adapun jenis dan aturan penggunaannya sebagai berikut. 1. Tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan dan seruan. Misalnya, mereka tidak duduk di sana, dia akan datang pada pertemuan itu. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagan ikhtisar atau daftar. Misalnya, 1. Kondisi kebahasaan di Indonesia. A. Bahasa Indonesia. 1. Kedudukan. 2. Fungsi. B. Bahasa daerah. 1. Kedudukan. 2. Fungsi. C. Bahasa asing. 1. Kedudukan. 2. Fungsi. 1. Patokan umum. 1.1 isi karangan. 1.2 ilustrasi. 1.2.1 gambar tangan. 1.2.2 tabel. 1.2.3 grafik. 2. Patokan khusus. Catatan. 1. Tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Misalnya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai 1. Bahasa nasional yang berfungsi antara lain A. Lambang kebanggaan nasional. B. Identitas nasional. Dan C. Alat pemersatu bangsa. 2. Bahasa negara. 2. Tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka, seperti pada misalnya 3A, 2B. 3. Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dengan penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Misalnya, tabel 1, kondisi kebahasaan di Indonesia. Tabel 1.1, kondisi bahasa daerah di rapat Indonesia. Bagian 2, struktur organisasi. Bagian 2.1, bagian umum. Grafik 4, sikap masyarakat perkotaan terhadap bahasa Indonesia. Grafik 4.1, sikap masyarakat berdasarkan usia. Gambar 1, gedung cakrawala. Gambar 1.1, ruang rapat. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya, pukul 1 lewat 35 menit 20 detik. 1 jam 35 menit 20 detik. 20 menit 30 detik. 30 detik. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Misalnya, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional 2008, Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta. Mulyono Anton M. 1989, Kembara Bahasa, Jakarta, Gramedia. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau, penduduk kota itu lebih dari 7 juta orang, anggaran lembaga itu mencapai 225 miliar. Catatan. 1. Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya, dia lahir pada tahun 1956 di Bandung. Kata sila terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa halaman 1305. Nomor rekening panitia seminar adalah 00156455678. 2. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Misalnya, acara kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Bentuk dan Kedaulatan Bab 1 Undang-Undang Dasar 1945. Gambar 3 Alat ucap manusia. Tabel 5 Sikap bahasa generasi muda berdasarkan pendidikan. 3. Tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima dan pengiriman surat serta tanggal surat. Misalnya, yang terhormat Direktur Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya nomor 73, Menteng, Jakarta 10330. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jalan Daksinapati Barat 4, Rawamangun, Jakarta Timur, Indrawati M. Hum, Jalan Cepaka 2 nomor 9, Jakarta Timur. 21 April 2013, Jakarta 15 Mei 2013 tanpa kop surat. 2. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan, misalnya telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. 1, 2, 3. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Dalam kalimat majemuk setara, misalnya, saya ingin membeli kamera tetapi uang saya belum cukup. Ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Dia membaca cerita pendek, sedangkan adiknya melukis panorama. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Agar memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak membaca buku. Catatan, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Misalnya, saya akan datang kalau diundang. Dia mempunyai banyak teman karena baik hati. Kita harus banyak membaca buku agar memiliki wawasan yang luas. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, mahasiswa itu rajin dan pandai, oleh karena itu dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Anak itu memang rajin membaca sejak kecil, jadi wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, di, atau nak. Misalnya, oh begitu, wah bukan main, hati-hati ya jalannya licin. Nak, kapan selesai kuliahmu? Siapa namamu, Dik? Dia baik sekali, Bu. Tanda koma dipakai antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalnya, Saudara Abdullah, Jalan Kayu Manis 3, nomor 18, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta 13130. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya 6, Jakarta. Surabaya 10 Mei 1960. Tokyo, Jepang. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dari kalimat. Misalnya, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Kita harus berbagi dalam hidup ini, kata nenek saya, karena manusia adalah makhluk sosial. Catatan, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Misalnya, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Masuk ke dalam kelas sekarang, perintahnya. Wow, indahnya pantai ini, seru wisatawan itu. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya, Gunawan Ilham 1984, Kamus Politik Internasional, Jakarta, Restu Agung. Halim Amran 1976, Politik Bahasa Nasional, Jilid 1, Jakarta, Pusat Bahasa. Tulalesi DDKK 2005, Pengembangan Potensi Wisata Bahari di Wilayah Indonesia Timur, Ambon, Mutiara Beta. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya, Sultan Takdir Alis Jahbana, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Jilid 2, Jakarta, Pustaka Rakyat 1950.
HLM 25. Hadi Kusuma Hilman, Ensiklopedi Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia, Bandung, alumni 1977, HLM 12. W.J.S. Poerwadarminta, Bahasa Indonesia untuk Karang Mengarang, Yogyakarta, UP Indonesia, 1967, HLM 4. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Misalnya, B. Ratu Langi, Sarjana Ekonomi; Nyonya Khadijah MA, Bambang Irawan M.Hum, Siti Aminah SH MH. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka, misalnya 12,5 M, 27,3 kilo, 550, 750. Tanda koma dipakai untuk menggabit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya, di daerah kami misalnya masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Semua siswa baik laki-laki maupun perempuan harus mengikuti latihan paduan suara. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, merupakan salah satu seorang pendiri gerakan non-blok. Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 hari. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Misalnya, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Bandingkan dengan, dalam pembagian bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Nomor 3, yakni tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lainnya di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berwarganegaraan Indonesia, 2. Berijazah sarjana S1, 3. Berbadan sehat, dan 4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, baju, celana, dan kaos, pisang, apel, dan jeruk. Nomor 4, yakni tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian dan penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. Tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, Ketua, titik 2, Ahmad Wijaya. Sekretaris, titik 2, Siti Aryani. Bendahara, titik 2, Aulia Arimbi. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, Ibu, titik 2, bawa koper ini nak. Amir, titik 2, baik bu. Ibu, titik 2, jangan lupa letakkan baik-baik. Tanda titik 2 dipakai di antara A. Jilid atau nomor dan halaman, B. Surah dan ayat kitab suci, C. Judul dan anak judul suatu karangan, serta D. Nama kota dan penerbit daftar pustaka. Nomor 5, yakni tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, di samping cara lama, diterapkan juga cara baru. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak, berulang-ulang, kemerah-merahan, atau mengorek-ngorek. Tanda hubung
dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dalam angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Misalnya 11 bulan 11 tahun 2013. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Misalnya berevolusi, mengukur. Nomor 6 yakni tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangunan kalimat. Misalnya kemerdekaan bangsa itu, saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Misalnya, Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, diabadikan menjadi nama bandar udara internasional. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, tahun 2010 sampai tahun 2013. Yang ketujuh, tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Yang kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah. Yang kedelapan, tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Bayarlah pajak tepat pada waktunya. Masa dia bersikap seperti itu? Merdeka. Yang kesembilan, tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah lain lupuk lainnya ika. Catatan 1. Tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. 2. Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik, jumlah titik 4 buah. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, menurut saya, seperti, bagaimana Bu? Jadi simpulannya, oh, sudah saatnya istirahat. Catatan 1. Tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. 2. Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik, jumlah titik 4 buah. Yang ke-10, tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Misalnya, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Kerjakan tugas ini sekarang, perintah atasannya. Besok akan dibahas dalam rapat. Menurut pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Yang kedua, tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, sajak pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Film Ainun dan Habibie merupakan kisah nyata yang diangkat dari sebuah novel. Saya sedang membaca peningkatan mutu daya ungkap bahasa Indonesia dalam buku Bahasa Indonesia Menuju Masyarakat Madani. Makalah pembentukan insan cerdas kompetitif menarik perhatian peserta seminar. Perhatikan pemakaian tanda baca dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang ketiga, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya,
T-tikus, komputer ini sudah tidak berfungsi. Dilarang memberikan amplop pada petugas. 11. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk menggapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, tanya dia, "Kau dengar bunyi kering-kering tadi?" "Ku dengar teriak anakku, 'Ibu, Bapak pulang.' Dan rasa letihku lenyap seketika," ujar Pak Hamdan. "Kita bangga karena lagu Indonesia Raya berkumandang di arena Olimpiade itu," kata Ketua KONI. Tanda petik tunggal dipakai untuk menggapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya, tergugat yang digugat, Hartina, dinding mata sebelah dalam, Noken, Taskas Papua, Tadulako, Panglima, Marsiadap Ari saling bantu, Tuwasakato sepakat demi kesepakatan bersama, Polisi kebijakan, Wisdom kebijaksanaan, Money politik uang. 12. Tanda kurung. 1. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia memperpanjang surat SIM mengemudi dalam kurung SIM. 2. Warga baru itu belum memiliki KTP dalam kurung kartu tanda penduduk. 3. Lokakarya dalam kurung workshop itu diadakan di Manado. Yang kedua, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, 1. Sajak Trangono yang berjudul Ubud dalam kurung nama tempat yang terkenal di Bali ditulis pada tahun 1962. Yang kedua, keterangan itu dalam kurung melihat tabel 10 menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam negeri. Ketiga, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dalam dimunculkan atau dihilangkan. Misalnya, 1. Dia berangkat di kantor selalu menaiki bus Transjakarta. 2. Pesepak bola kenamaan itu berasal dari dalam kurung kota Padang. Yang terakhir, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Misalnya, 1. Faktor produksi masyarakat, dalam kurung A. bahan baku, B. biaya produksi, dan C. tenaga kerja. Terakhir, dia harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan 1. fakta kelahiran, 2. ijazah terakhir, dan 3. surat keterangan kesehatan. 12. Tanda kurung siku. Pertama, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, 1. Sang Sapurba mendengarkan bunyi gemerisik. 2. Penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai dalam kurung dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang ketiga, ulang tahun dalam kurung proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara khidmat. Yang B. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Misalnya, 1. Persamaan kedua proses itu dalam kurung perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Lihat dalam 35-38, perlu dibentangkan di sini. 14. Tanda garis miring. A. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa tahun 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya, 1. Nomor 7 garing PK garing 2 garing 2013. 2. Jalan Keramat 3 garing 10. Yang terakhir, tahun ajaran 2012 garing 2013. Yang P. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Misalnya, 1. Mahasiswa garing mahasiswi sama dengan mahasiswa dan mahasiswi. Kedua, dikirimkan lewat darat garing atau laut sama dengan dikirimkan lewat darat atau lewat laut. Yang 3. Buku dan atau majalah sama dengan buku dan majalah atau buku atau majalah. Terakhir, harganya 1.500 garing lembar sama dengan harganya 1.500 setiap lembar. Yang C. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas
kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya buku pengantar link garing Uistik karya Verhaar dicetak berapa kali. Yang kedua, asrama garing Dana merupakan salah satu tembang macapat budaya Jawa. Yang ketiga, dia sedang menyelesaikan garing hutangnya di bank. 15. Tanda penyingkat A. Tanda penyingkat atau apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan sebagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya 1. Dia kan kusurati dalam kurung kan sama dengan akan. 2. Mereka sudah datang kan dalam kurung kan sama dengan bukan. 3. Malam lah tiba dalam kurung lah sama dengan tetap. Yang keempat, 5 sampai 2 sampai 13 dalam kurung 12 sama dengan 2013.